lokasi pembangunan Masjid Ahmad bin Hambal ini dinyatakan sebagai daerah konflik yang memerlukan penanganan bersama. Kita akan flashback kepada salah satu masjid yang dimana masjid ini ingin dibangun, ingin dibesarkan tanpa adanya konflik. Dari tahun 2001 masjid ini dibangun, tidak pernah adanya konflik horizontal, tidak ada hal negatif kepada masjid ini. Kita sebut Masjid Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Miyah. Yang dimana Miyah ini sudah dibangun, sudah berjalan lebih dari 10 tahun, 15 tahunan kurang lebih. Tidak ada konflik di dalam masjid ataupun di luar masjid, di sekitaran masjid, dan masjid selalu ramai akan jemaah. Entah itu sholat 5 waktunya, kajian pekanannya, beserta aktivitasnya untuk membantu orang-orang sekitar, kepada fakir miskin, dan lain sebagainya. Berjalan sesuai fungsinya itu masjid, memberikan kemaslahatan kepada umat. Tetapi ada fakta yang sangat menarik. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari ucapan Habib Rizik Syihab, dari pertama dia dibubarkan pengajiannya oleh PWILS, menuduh-nuduh semua orang PKI, menuduh-nuduh semua orang tidak beragama, menuduh berbagai macam hal. Tapi bagaimana dengan mereka yang dimana membekukan pembangunan masjid yang tidak ada konflik sama sekali? Kalau Habib Rizik Syihab jelas berkonflik, nantang perang kepada umat. Janjian, mau janjian, waktunya kapan, tempatnya di mana, jam berapa, berapa pasukannya dan lain sebagainya, kita akan siap perang. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Jelas ini provokasi, mengajak umat untuk terpecah belah. Sampai-sampai diladeni oleh PWILS. Ketika diladeni, merasa terzolimi, meminta Kapolri dipecat, menuduh mereka yang menolak kajiannya para habaib, antek PKI, didanai koruptor. Tuduhan-tuduhan konyol seperti ini dilontarkan oleh para habaib kepada mereka yang tidak setuju dengan mereka. Bahkan saya pun dituduh yang sedemikian. Bagaimana dengan kajian-kajian Ustadz-Ustadz Salafi, Ustadz Khalid Basalam, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, semua tidak pernah protes dibubarkan dimanapun. Difitnah apapun tidak pernah protes, tidak meminta Kapolri dipecat, gubernur dipecat, wali kota dipecat. Pecat ini Kapolri, dia sudah membiarkan pengajian-pengajian habaib di mana tempat dibubarkan. Mereka menerima, bahkan pencekalan pembangunan Miyah mereka menerima, meskipun melalui data yang saya saksikan sendiri dari berbagai macam sumber informasi bahwa Miyah memenangkan perkara di pengadilan, di berbagai macam tingkatan pengadilan. Miyah menang, teman-teman. Tetapi apa? Pembangunannya tetap dicekal, dibekukan. Tapi ulama-ulama atau asatid-asatid salafi tidak pernah meminta copot jabatan wali kota, copot gubernur, copot kepala desa, copot lain sebagainya, karena tidak memberikan izin kepada pembangunan masjid. Perhatikan, masjid ini berjalan sesuai fungsinya. Masjid ini ada pada koridornya, sebagaimana tuntunan syariah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan kemaslahatan kepada umat. Pengambilan obat dipersilahkan. Yang di dalam Bu? Ya, enggak. Ya, tunggu dulu Bu, sini. Ya. Ya, bagi ibu-ibu juga yang ingin diperiksa penyakit dalam juga bisa di sini di bapak-bapak. Tetapi pembangunannya sampai sekarang belum ada ujungnya. Apa isu yang dibangun oleh para penolak pembangunan? Sampai-sampai di demo, Miyah di demo, teman-teman, oleh orang-orang, ya Allah, siapa yang hobi-hobi demo? Hal ini masih mau memaksa. Yang jelas kami sebagai organisasi paguyuban organisasi masyarakat wilayah Kecamatan Bogor Utara yang tergabung dari 17 organisasi masyarakat dan LSM juga sebenarnya keberatan. Karena kenapa? Di sini kita tidak mau di wilayah Bogor Utara ini terjadi konflik antara masyarakat. Yang sudah jelas ini potensi konfliknya akhirnya akan menjadi meluas. Pimpinan PP ini mencoba meremehkan TNI dan mengaku tidak takut sama TNI guys. Alhasil anggota PP ini diberi hukuman militer sama anggota TNI dan markas mereka pun dibuat porak-poranda sama anggota TNI guys. Tuduhan apa yang dilontarkan kepada Miyah? Yang dimana Miyah sendiri, kalau mau dituduh teroris, jangan berikan izin pembangunan Masjid Miyah. Karena apa? Ada teroris di dalamnya. Bekerja sama dengan teroris, dengan ISIS. Gak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa orang-orang Salafi
terkhusus Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, beliau memberikan dukungannya terhadap ISIS. Kata Al-Habib Mukathir, mereka ini, Khawarij ini, dan terus akan membuat kerusakan. Disebut dua oleh, seperti yang mereka bikin sekarang ini. Subhanallah. Mereka bikin namanya Daesh. Daesh, Daulah Islam. Daesh, Daulah Islam Irak wa Syam. Daesh atau ISIS. Ya. Kata Ibnu Katsir, anda perhatikan Ibnu Katsir ini pada abad ke-7. Kata Ibnu Katsir tentang Khawarij ini, bahwa mereka akan merusak nanti di mana? Di Syam, di Syria dan Irak katanya. Itu abad ke-7 sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Bahwa kelompok ini Khawarij akan merusak Syam dan Irak. Disebutkan Syam dan Irak. Dirusak semuanya, perempuan-perempuannya dirusak, anak-anaknya dirusak. Anda bisa bayangkan, sudah dilihat oleh ulama demikian kerusakannya mereka pada zaman itu. Berbeda dengan FPI, yang dimana Habib Rizik sendiri pun memberikan support dukungan kepada ISIS. ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Bahkan banyak dari anggota FPI yang masuk kepada ISIS, baiat kepada ISIS. Apa ini namanya? Fitnahan-fitnahan apa yang mau ditujukan kepada Salafi? Terkhusus kepada Mia. Satu, mau dituduh teroris, nihil. Gak ada bukti. Tidak ada bukti sama sekali. Terus yang kedua, mau berbicara intoleran. Tidak pernah ada jemaah Ustadz Yazid Jawas rahimahullah ketika di sekitaran masjid itu merayakan maulid, merayakan tahlilan, merayakan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Acara-acara bid'ah yang dikritiki oleh orang-orang Salafi dibubarkan secara paksa, dibakar masjid dan lain sebagainya. Tidak ada. Itu buktinya meskipun mereka menolak sama seperti kita. Kita menolak ketuhanan Hindu, menolak ketuhanan Buddha, menolak ketuhanan Kristen. Kita tolak ketuhanan mereka semua, tapi tidak ada di antara kita yang membubarkan mereka ketika hari Ahad melakukan ritual ibadah, ya, kumpul-kumpul di gereja, kumpul-kumpul di wihara, kumpul-kumpul di kuil dan lain sebagainya. Gak ada kita membubarkan mereka, apalagi membakar tempat ibadah mereka. Berbeda dengan orang, oknum-oknum aswaja yang katanya, kemarin saya ingat di Aceh dibakar masjidnya sesama muslim. Apa tuduhannya? Wahabi. Masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa. Tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Hanya karena tuduhan Wahabi, masjid dibakar. Apakah pembangunan Miyah pun itu karena Wahabi? Isu-isu Wahabi. Karena menolak tahlilan, maulidan, haulan, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Karena tidak mau melakukan itu, pembangunan masjidnya dicekal. Di sekitar aja, mau sholat? Iya, tahu. Di sekitar masjidnya, masjidnya sekitar. Pak, ini sudah ini Pak diambil alih oleh pemerintah Meksiko ya. Kita hanya melaksanakan perintah. Nanti kalau ini silakan datang ke Pak Wali atau Pak Dengar sudah. Ya. Dari trio. Oh, bawa makanan. Apa karena itu kalian lebih bertoleransi kalau begitu kepada orang yang jelas-jelas musyrik, yang jelas-jelas kafir, jelas-jelas tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika beribadah menghina Tuhan kita. Kepada mereka bertoleransi, kepada sesama muslim tidak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mari saya ingin mengajak kalian berpikir, kalau memang tuduhan kalian Wahabi ini menjadi penyebab dilarangnya pembangunan masjid, maka bagaimana dengan Masjid Al-Barkah di Cilengsi? Masjid Al-Barkah Cilengsi bersebelahan dengan Polsek. Bahkan
tidak jauh dari masjid tersebut ada masjid jami'nya orang-orang NU. Tetapi tidak ada masalah. Orang-orang NU pun banyak yang sholat ke Masjid Al-Barkah. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau memang teriakannya Wahabi-Wahabi untuk mencekal, membekukan pembangunan Miyah. Apalagi mau dituduh apa? Mau dituduh PKI. Ya, Ustadz Yazid Jawas beserta jemaahnya mau dituduh PKI. Tidak ada bukti. Gak ada bukti, teman-teman. Apa? Mau dituduh apa lagi? Mau dituduh anti teroris, tidak ada bukti. Mau dituduh intoleran, tidak ada bukti. Mereka ini membubarkan kajian-kajian orang-orang yang mereka tentang Salafah ini. Karena apa? Orang-orang Salafi ini tidak pernah main kekerasan, tidak pernah main ribut-ributan, bakar-bakar masjid. Tidak pernah, teman-teman. Yang mereka lakukan ilmu. Ketika mereka mengatakan tahlil bid'ah, maulid bid'ah, haul bid'ah, dan lain sebagainya, mereka tidak pernah serta-merta ketika ada pelaku bid'ah lalu dijahati, dizolimi. Gak ada. Bahkan Masjid Miyah itu memberikan kemanfaatan bagi orang-orang setempat. Tapi sekarang ketika pembangunan itu dibekukan, sholat 5 waktu, orang-orang di sekitar sana harus nyari masjid yang agak jauh. Na'udzubillah min dzalik. Apa sebenarnya yang terjadi? Heran saya. Dituduh teroris tidak ada, dituduh intoleran tidak ada, dituduh PKI juga tidak ada. Yang ada apa? Ya Wahabi-Wahabi. Apa masalah mereka dengan Wahabi? Karena maulid tahlil tidak pernah ada. Itu bukan masalah sebenarnya. Kalau kalian bertoleransi dengan orang kafir, maka dengan sesama muslim yang berbeda pemahaman syariah, ya kalian tidak boleh mencekal-cekal sedemikian rupa. Jadi di sini saya ingin mengajak kalian mikir, dan mikirnya serius. Jika sesuatu yang sah dan damai saja bisa dicekal, lantas apa makna perlindungan hukum di negeri ini? Silahkan kalian pikir.